Ada yang bisa membantu saya? Hormon apa yang berkaitan dengan reproduksi pada daerah hipotalamus? Ada yang masih ingat kemarin? Ada yang masih ingat? Apa kemarin? Oh, nggak ada suaranya, nggak ada feedbacknya. Apa kemarin di daerah hipotalamus dia akan menghasilkan hormon apa yang berhubungan dengan fungsi reproduksi? Tuh, nggak ada. Kemarin sudah lupa ya. GNH, Bu. Oke, apa? Nggak jelas, Nak. Mungkin bisa diulang. Apa? Pasti depannya adalah gonadotropin, gonad ya. Cuma apa? Gonadotropin apa? Kalau di hipotalamus kemarin ingat pasti dia hormonnya itu selalu dipadankan dengan kata apa dan apa. Sambil kita refresh materi kemarin. Dan itu Bu, inhibition dan satunya releasing. Releasing. Berarti kalau misalnya ini adalah berkaitan dengan merangsang sekresi, berarti apa, Nak? Gonadotropin? Releasing, Bu. Releasing apa? Hormon, ya. Jadi daerah ini adalah hormon yang dihasilkan di daerah hipotalamus yang akan membawa pesan itu ke daerah hipofisis, khususnya hipofisis anterior gitu ya. Nah kemudian jadi tadi itu adalah gonadotropin releasing hormon. Gonad itu adalah terkait dengan reproduksi, maka hormon ini adalah hormon yang memicu pelepasan dari hormon-hormon reproduksi itu yaitu di daerah hipotalamus. Kemudian GnRH ini yang saya katakan nanti dia akan membawa pesannya ya, membawa pesan itu menuju ke hipofisis, khususnya hipofisis anterior. Nah, hipofisis anterior dia akan mensekresi ya, dia akan memberikan respon sesuai dengan pesan yang dibawa oleh GnRH dan responnya adalah dia menghasilkan hormon apa? Ada yang masih ingat? Kalau hipofisis anterior terkait dengan reproduksi pada pria maupun pada wanita sama akan menghasilkan hormon yang sama. Mungkin nanti akan berbeda ketika sudah nyampe di endokrin sentralnya di daerah ovarium dan testisnya yang akan membedakan hormonnya. Tapi selama dia di hipotalamus maupun di hipofisis, maka hormonnya dihasilkan itu sama. Nah, kalau di hipofisis yang berkaitan dengan hormon reproduksi apa, Nak? FSH dan LH. FSH dan LH, kolesterol dan testosteron nanti di endokrin sentral ya, dia akan dihasilkan di ovarium dan testis. Oke, jadi dari hipotalamus menghasilkan GnRH gitu ya. GnRH akan memicu hipofisis khususnya bagian anterior akan menghasilkan FSH dan LH gitu ya, di mana FSH itu adalah follicle stimulating hormone dan yang LH adalah luteinizing hormone ya. Itu nanti kita bahas pada siang ini. Oke, ini adalah learning objektif kita, ya learning objektif kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah untuk menjelaskan produksi dan sekresi hormon reproduksi baik pada pria maupun wanita. Kemudian mekanisme kerja ya, jadi hormon-hormon itu memiliki fungsi untuk apa di dalam tubuh kita. Kemudian efek hormonnya, kemudian juga nanti ada tambahan khususnya pada yang wanita karena memang kalau pada wanita ini ada suatu siklus ya, ada suatu siklus yang memang terjadi secara teratur dan itu dimulai ketika masa pubertas sampai nanti menjelang menopause gitu ya. Jadi nanti kita akan sedikit membahas mengenai pubertas wanita, kemudian fisiologi menstruasi dan nanti di akhirnya nanti juga kita bahas mengenai menopause karena siklus wanita ini baik mulai pubertas kemudian menstruasi menopause ini juga tidak lepas dari peran hormon-hormon reproduksi gitu ya. Mungkin bedanya dengan
pria gitu ya, pria juga mengalami penurunan, juga ada andropause ya, ada penurunan dari kadar hormon reproduksinya, tapi penurunannya tidak secara slightly ya, tidak secara tajam gitu langsung menurun, tapi dia sedikit demi sedikit gitu ya, bahkan sampai usia tua pun masih diproduksi untuk hormon reproduksi pada pria yaitu testosteron, sedangkan pada wanita penurunannya cukup tajam ya. Jadi estrogen progesteron ini ketika sudah masuk masa menopause maka penurunannya akan sangat tajam sekali sehingga efeknya pun yang dipengaruhi oleh penurunan yang cukup tajam ini akan juga sangat tampak gitu ya pada wanita-wanita ketika sudah masuk masa menopause. Kemudian yang berikutnya juga nanti kita juga akan membahas mengenai salah satu kelenjar endokrin juga perifer, tapi ini cukup minimalis ya di dalam tubuh kita karena memang perannya kelenjar timus ini lebih banyak berperan ketika masa usia anak-anak ya. Jadi nanti ketika sudah dewasa hampir dikatakan dia kurang berperan gitu ya kelenjar ini, oleh karena itu termasuk kelenjar yang minor gitu ya, sangat sedikit sekali penjelasan mengenai kelenjar timus ini. Oke, kita lihat ini tadi sudah kita bahas ya mengenai bagaimana hubungan kemarin ya otoritas dari masing-masing kelenjar endokrin mulai dari sentral sampai dengan perifer yang berhubungan dengan reproduksi, fungsi reproduksi gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa di tingkat hipotalamus dia nanti yang akan mengkomandoi ya, dia mengkomandoi atau memberikan instruksi awal untuk bisa memberikan pesan kepada kelenjar endokrin berikutnya untuk bisa nanti ujungnya adalah menghasilkan hormon reproduksi pada daerah organ reproduksi gitu ya. Jadi ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang dia akan membawa pesan menuju ke hipofisis anterior. Jadi yang menghasilkan FSH dan LH ini adalah hipofisis bagian anterior, di mana hipofisis anterior ini akibat adanya stimulus dari GnRH ini maka akan menghasilkan hormon yang berupa FSH dan LH ya. Nah, dari padanan katanya ya, jadi follicle stimulating, jadi pada hormon yang FSH ini lebih memiliki pengaruh ya di dalam pembentukan sel-sel benih ya. Jadi sel-sel benih pada pria maupun pada wanita. Mungkin kalau pada pria lebih berpengaruh FSH ini pada proses spermatogenesis gitu ya. Sedangkan kalau pada wanita FSH ini akan lebih berpengaruh pada oogenesis ya, jadi pembentukan ovumnya. Sedangkan kalau untuk yang luteinizing hormon LH ini hormon ini lebih ke arah mempengaruhi dalam pembentukan hormon-hormon reproduksi gitu ya. Jadi kalau LH pada pria dia akan membantu dalam pembentukan testosteronnya, sedangkan kalau LH pada wanita dia lebih banyak berpengaruh dalam produksi atau sekresi dari hormon estrogen dan progesteron gitu ya. Mungkin itu perbedaannya. Nah, ketika FSH dan LH ini dihasilkan oleh hipofisis anterior, maka FSH dan LH ini akan segera menuju ke organ targetnya ya, ke jaringan targetnya, yaitu yang wanita ke ovarium, yang laki-laki ke daerah testis gitu ya, untuk melanjutkan fungsi sesuai dengan pesan yang dibawa yang sudah saya terangkan tadi. Oke, itu adalah hubungan koordinasi ya, hubungan koordinasi antara endokrin sentral dengan endokrin perifer dalam hal mengatur fungsi reproduksi. Nah, ini kita bahas satu persatu. Untuk GnRH tadi sudah dikatakan ya, dia dihasilkan oleh hipotalamus dan ternyata ini juga meningkatnya atau diproduksinya dia akan mulai diproduksi itu ketika seseorang itu memasuki masa pubertas gitu ya. Jadi GnRH, FSH, LH itu akan mulai meningkat produksinya ketika seseorang itu sudah memasuki masa pubertas. Tapi ketika masa anak-anak maka GnRH, FSH dan LH itu dianggap belum terlalu aktif gitu, sehingga dia tidak
tidak terlalu berpengaruh terhadap fungsi reproduksi. Itu ya. Nah, GNRH ini untuk sekresinya ternyata ada juga rangsangan saraf gitu ya. Di sini ada rangsangan atau pengaruh dari saraf di mana dirangsang oleh dikatakan di sini peptin gitu ya, yang dia letaknya lebih atas ya di salah satu neuron yang setingkat lebih tinggi di atas hipotalamus ya, bagian dari sistem limbik ya. Ya di sana ada neuron Q1 ini yang akan memberikan sinyal gitu ya kepada hipotalamus untuk mensekresikan hormon GNRH ini gitu. Nah, kemudian ini sekilas mengenai anatomi dari organ reproduksi pada pria gitu ya, di mana tadi si testosteron atau FSH-LH tadi akan menuju ke daerah testis gitu ya, di mana di dalam testis ini nanti FSH dan LH itu akan mempengaruhi baik pada proses spermatogenesis pada daerah testis dan juga produksi testosteron juga pada daerah testis ya, semuanya ada di dalam testis. Nah, kemudian untuk setelah tadi ya terpotong tadi dari anatomi, kita lanjutkan tadi dari GNRH gitu. Kemudian dari GNRH dia akan membawa pengaruh kepada hipofisis anterior. Di sini di mana hipofisis anterior akan memberikan respon sesuai dengan pesan yang dibawa dari GNRH, sehingga respon yang diberikan adalah hipofisis anterior akan mensekresi LH dan FSH. Nah, ini sekarang kita fokus pembahasan dari hormon-hormon reproduksi ini pada pria gitu ya, pada pria terlebih dahulu. Nah, di mana tadi sudah saya katakan ya, pada LH ini lebih ke arah pembentukan hormon-hormon reproduksi. Itu otomatis di sini pada pria dia akan merangsang sel Leydig. Ini adalah salah satu sel pada daerah testis gitu ya, pada daerah tubulus seminivirus gitu, untuk dia mensekresikan testosteron ya. Tadi sudah jelas bahwa LH berkaitan dengan produksi hormon reproduksi. Nah, sedangkan FSH yang juga dihasilkan oleh hipofisis anterior, dia lebih ke arah bagaimana merangsang terjadinya proses spermatogenesis ya. Walaupun nanti pada ujung akhirnya testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig di daerah testis ini juga nanti membantu FSH dalam pematangan sperma ya. Jadi dia juga membantu juga dalam proses spermatogenesisnya gitu. Jadi dalam spermatogenesis ini ada 2 hormon ya yang berperan, yaitu FSH dan juga testosteron. Tuh. Nah, kalau testosteron sendiri gitu ya di dalam tubuh ini khususnya pada pria, dia juga memiliki fungsi yang lain ya, selain dia juga membantu dalam pematangan sperma tadi. Testosteron juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah perkembangan, otomatis adalah perkembangan organ seks primer maupun sekunder gitu ya. Itu yang pasti fungsi utama dari hormon reproduksi gitu ya. Dimana ketika perkembangan janin ini ya, ini fungsi pertama dari testosteron gitu ya. Ternyata dia walaupun dikatakan belum terlalu banyak ya, GNRH kan tadi belum terlalu aktif gitu ya pada saat usia ini, tapi ternyata testosteron sudah diproduksi dan dia membantu, tapi tidak dalam fungsi reproduksi gitu ya, tapi dia lebih ke arah perkembangan si testisnya gitu. Dimana ketika pada saat perkembangan janin gitu ya, ketika masa kehamilan, testosteron ini membantu testis untuk bisa turun ke dalam skrotum ya, karena memang dalam perkembangannya sebenarnya testis ini dulunya itu berada di rongga abdomen bercampur dengan ginjal gitu, tapi seiring dengan usia perkembangan janin, testis ini akan turun ke bawah gitu ya, melewati di sini itu daerah selaput ya, selaput daerah peritoneum gitu, dia akan turun ke bawah menuju ke skrotum gitu. Kemudian selain itu fungsi testosteron berikutnya adalah ya tentu saja ketika dia sudah pubertas gitu ya, maka dia akan lebih ke arah fungsi reproduksi ya. Jadi menyempurnakan ya organ-organ seks primer maupun
seks sekunder gitu ya. Jadi peningkatan ukuran penis, testis dan skrotum gitu ya. Kalau seks sekunder pria itu ya berarti menimbulkan pengaruh ke suara gitu ya, suaranya menjadi lebih berat, kemudian pertumbuhan rambut di daerah tertentu gitu ya, kemudian juga pertumbuhan jakun gitu ya, itu juga ciri-ciri seks sekunder pada pria akibat pengaruh dari hormon testosteron. Kemudian juga menimbulkan pertumbuhan rambut tadi sudah. Kemudian ternyata si testosteron ini ya, jadi hormon-hormon reproduksi baik testosteron maupun estrogen itu ternyata dia punya pengaruh juga terhadap kulit gitu ya, kemudian otot, tulang gitu ya. Jadi testosteron maupun estrogen ini ternyata bisa memicu proliferasi sel gitu ya, proliferasi sel di dalam tubuh kita. Otomatis ya dia akan meningkatkan ketebalan kulit gitu ya, sel-sel pada kulit, kemudian sel-sel otot gitu ya, dia akan ditingkatkan pembentukannya atau perkembangannya itu ya, yang menyebabkan seorang pria punya sisi maskulin gitu ya, badannya tegap besar gitu ya, sehingga ototnya berkembang cukup baik gitu ya bila dibandingkan dengan wanita gitu. Kalau mungkin wanita lebih ke arah pembentukan deposit lemak di daerah-daerah tertentu ya. Tapi kalau pada pria testosteron ini lebih ke arah perkembangan otot gitu ya. Jadi ototnya lebih banyak berkembang, lebih tebal, lebih tegap gitu ya. Jadi sisi maskulinnya lebih tampak bila dibandingkan dengan wanita gitu. Kemudian juga di sel tulang ternyata juga testosteron ini juga punya pengaruh sama ya, karena dia proliferasi sel, maka dia akan lebih banyak untuk meningkatkan matriks-matriks tulang gitu ya, dan retensi kalsium di daerah tulang, sehingga tulang itu menjadi lebih kuat gitu, dan lebih banyak terbentuk jaringan-jaringan tulang yang baru gitu ya, sehingga itu yang membedakan ketika seseorang itu sudah mulai masuk tadi masa-masa menopause maupun andropause itu ya kalau pada pria, karena memang penurunan tadi kadar hormon reproduksi, maka ya kemampuan dalam mempengaruhi proliferasi sel itu juga akan berpengaruh ya, salah satunya juga di tulang. Makanya pada orang-orang menopause itu cenderung untuk mudah mengalami osteoporosis ya, karena memang ini tadi ya pengaruh terhadap proliferasi selnya. Tuh. Nah, ini bagaimana perjalanan. Jadi ini adalah gambaran gitu ya, gambaran bagaimana hubungan antara hormon-hormon reproduksi ya, dari hipotalamus sampai di daerah testis gitu. Tadi sudah digambarkan secara tidak langsung gitu ya, dari hipotalamus dia akan melepaskan GnRH, kemudian di hipofisis anterior dia akan mensekresi LH dan FSH gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di perjalanannya LH ini akan menuju ke daerah testis, khususnya di daerah sel interstisial, di mana sel kecil ini akan terangsang, teraktivasi ya akibat adanya LH itu untuk menghasilkan hormon testosteron gitu ya. Nah, sedangkan FSH perjalanannya dia akan masuk ke dalam testis ya, ke tubulus seminivirus. Kemudian di dalam seminivirus dia akan khususnya akan mempengaruhi sel-sel yang sustentakuler ya di daerah testis. Nah, apa kerja dari sel-sel sustentakuler ini di daerah seminivirus? Bisa dibaca di sini ya, di mana di sini dia akan mensintesis ABP gitu ya, di mana ABP ini adalah androgen binding protein. Kemudian
Oke, mohon maaf ya. Tadi masih batuk. Oke, jadi saya lanjutkan ya tadi bahwa dari FSH dia akan menuju ke tubuh seminivirus khususnya di daerah sensus tentakular, gitu ya, di mana di dalam sensus tentakular ini dia akan melakukan fungsinya ya, dalam hal ini diantaranya adalah mensintesis ABP, itu suatu androgen binding protein, di mana dia akan jadi ABP ini adalah suatu protein yang dia akan mengikat hormon-hormon androgen. Ya, maksudnya hormon androgen itu apa? Jadi bisa dilihat di sini. Ketika testosteron itu sudah diproduksi oleh sel intersisil, maka dia akan segera dibawa menuju ke sel sustentakuler gitu ya. Nah, di dalam sel sustentakuler inilah testosteron itu akan diikat oleh yang ABP ini. Gitu sehingga testosteron ini ketika sudah terikat oleh ABP dia akan membantu FSH khususnya dalam menjalankan fungsi pematangan sperma. Ya, jadi untuk proses spermatogenesis dan spermiogenesis gitu. Kemudian selain itu, sel sustentakuler ini dia juga punya fungsi untuk mensekresi hormon inhibin, gini, di mana sebenarnya kalau inhibin ini lebih ke arah dia memberikan negatif feedback gitu ya. Jadi dia di sini ini dengan disekresikannya hormon inhibin ini gitu, maka dibuktikan bahwa proses spermatogenesis ini sudah berlangsung gitu, sehingga fungsi dari FSH sebenarnya sudah selesai ya. Oleh karena itulah di sini dia akan memberikan feedback negatif ya. Masih ingat kemarin ya pengaturan mekanisme kerja dari hormon adalah dengan memberikan feedback gitu, sehingga salah satunya adalah contohnya ini adalah feedback negatif yang dilakukan oleh inhibin ini kepada hipofisis anterior untuk menghentikan produksi dari FSH gitu ya, sehingga seketika itu juga maka FSH akan menghentikan produksinya sehingga kerja untuk menghasilkan spermatogenesis ini juga akan berhenti gitu. Nah, sedangkan untuk testosteron ini dia selain dibawa menuju ke sel tentakuler untuk membantu proses spermatogenesis, dia juga akan menjalankan fungsi yang lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya gitu ya. Nah, ketika kadar testosteron di dalam tubuh juga sudah cukup maksimal gitu ya, sudah dalam jumlah yang cukup banyak, maka dia akan memberikan negatif feedback juga gitu ya. Jadi dia akan memberikan negatif feedback kepada hipotalamus ya. Kalau ini negatif feedbacknya sudah langsung kepada hipotalamus ya, sehingga hipotalamus di sini akan berhenti untuk mensekresikan ya, untuk melepaskan GnRH, otomatis tidak akan ada pesan yang diterima oleh hipofisis anterior, maka dia juga tidak akan menghasilkan LH maupun FSH gitu ya, sehingga ya kadar testosteronnya sudah cukup dalam jumlah yang cukup gitu, sampai nanti ketika kadar testosteron di dalam tubuh sudah mulai berkurang gitu ya, sudah mulai berkurang kembali, maka dia akan memberikan feedback positif gitu ya. Jadi itu yang mempengaruhi feedback terhadap hipotalamus ini adalah kadar testosteronnya ya. Jadi kalau kadar testosteronnya sudah cukup banyak, ya feedbacknya berupa feedback yang negatif. Tapi ketika jumlah testosteronnya ini sudah mulai menurun ya, jumlahnya waktunya untuk memproduksi kembali, maka dia akan memberikan feedback positif ya kepada hipotalamus untuk bisa melakukan fungsi seperti sebelumnya gitu ya. Dan itu siklus itu terjadi seterusnya ya sepanjang hidup si pria itu gitu. Nah, ini untuk penjelasan mengenai fungsi-fungsi testosteron tadi sudah ya, sebagian sudah diterangkan. Nah, mungkin di sini yang tadi belum dijelaskan adalah efek pada sistem saraf pusat ya. Kalau efek pada sistem saraf pusat ini ya mungkin lebih ke arah berpengaruh pada dorongan seksual gitu ya. Jadi mengatur dorongan seksual. Kemudian dia juga ternyata testosteron ini kalau dibaca ternyata dia juga punya pengaruh dalam sistem limbik, jadi emosi orang gitu ya, seseorang menjadi percaya diri gitu ya, punya konsentrasi yang cukup, itu ternyata juga ada pengaruh dari testosteron gitu. Kemudian macet, saya ulang
screen-nya. Oke. Nah, kemudian sintesis dan produksi testosteron ini kemarin sudah kita sedikit bahas ya di pengantar sistem endokrin, bahwa kemarin kalau testosteron kan salah satu contoh hormon apa kemarin, Nak? Masih ingat dia bentuknya hormon apa? Dia terbentuk dari apa? Steroid, Bu. Kolesterol. Dia dibentuk dari kolesterol, maka dia termasuk contoh dari golongan hormon steroid gitu ya. Otomatis di sini sintesisnya juga tergantung dari kolesterol di dalam tubuh kita gitu ya. Itu menjadi bahan dasar membentuk testosteron di dalam tubuh gitu. Nah, tadi sudah jelas bahwa testosteron ini dirangsang oleh LH dari hipofisis anterior, jelas, kemudian jalurnya serupa dengan yang terjadi korteks adrenal. Jadi ternyata selain di testis, testosteron ini juga dihasilkan di daerah korteks adrenal. Ya, mungkin kemarin pembahasan budaya juga membahas itu. Jadi korteks adrenal juga menghasilkan hormon-hormon steroid berupa testosteron maupun estrogen, progesteron ya, karena jalurnya kan sama kemarin ya, jalurnya kan dari kolesterol dia bisa lari ke testosteron, ke progesteron, ke estrogen gitu ya, maka di dalam korteks adrenal pun juga akan disintesis hormon reproduksi ini. Tuh, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang ada di testis. Gitu. Nah, ada jalur pembentukannya, jalur produksi dari testosteron ini itu ada jalur yang dia melalui dehidroepiandrosterone. Nanti coba kita lihat ya, dan ternyata jalur ini lebih dominan dalam membentuk testosteron dibandingkan dengan jalur yang lainnya. Nanti akan kita lihat maksudnya apa. Kemudian reaksi penentu produksi testosteron adalah konversi kolesterol menjadi pregnenolon ya. Jadi semakin banyak kolesterol yang dirubah menjadi pregnenolon, maka di sini testosteron juga akan semakin banyak yang dihasilkan. Tuh. Kemudian pada sel target cincin aromatik testosteron akan mengalami reduksi menjadi bentuk DHT. Ini dikatakan DHT ini adalah bentuk aktif dari hormon testosteron. Nah, ini adalah siklus atau proses pembentukan dari hormon steroid ya, khususnya adalah testosteron gitu ya. Sebenarnya sama seperti yang kemarin kita bahas gitu ya. Cuma di sini berhenti di testosteron gitu ya. Kemarin kan ada lanjutannya gitu ya, dari testosteron dia akan bisa berlanjut membentuk hormon-hormon steroid yang lainnya. Nah, ini berhentinya di testosteron. Nah, ini ya, jadi dari kolesterol dia akan berubah menjadi pregnenolon gitu. Kemudian dari ini akan ada beberapa jalur ya. Jalur yang pertama adalah dari pregnenolon akan membentuk menjadi DEA tadi ya, dehidroepiandrosterone, atau dari pregnenolon berubah menjadi progesteron. Nah, yang dikatakan tadi ternyata jalur yang lebih aktif untuk membentuk testosteronnya ada di sini ya, Nak. Itu adalah dari jalur yang pregnenolon menuju ke DEA tadi. Dia akan mengalami perubahan beberapa isomerasi ya, perubahan bentuk oleh reaksi enzimatis untuk berubah menjadi testosteron gitu ya. Itu yang dimaksudkan tadi kenapa dari DEA itu lebih aktif gitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang jalur progesteron. Nah, kemudian ini adalah akibat efek yang ditimbulkan akibat kurangnya atau bahkan sampai hilangnya hormon testosteron di dalam tubuh gitu ya. Otomatis ya karena tadi ya testosteron punya beberapa manfaat atau beberapa efek di dalam tubuh, maka di sini juga efek yang dihasilkan akibat hilang hormon itu ya tidak jauh beda dari efek yang tadi gitu ya. Yang pertama otomatis disfungsi seksual gitu ya, karena dia tadi itu pertumbuhan organ seks primer maupun sekunder gitu ya, dan juga mengatur dorongan seksual dan juga pematangan sperma gitu ya. Maka akibat adanya hormon ini ya terjadi gangguan khususnya pada disfungsi seksual gitu ya. Kemudian efek yang lainnya ya
tadi kalau misalnya di otot dan di tulang tadi kan ya, maka lebih banyak penghancuran ya atau pembentukan sel tulang dan sel otot itu akan jauh menurun gitu ya. Makanya di sini dikatakan terjadi penurunan kekuatan dan kalsifikasi tulang, dan juga demikian juga dengan jaringan otot tentu saja akan semakin berkurang sehingga akan lebih banyak glukosa itu akan dibentuk menjadi sel lemak gitu ya. Protein juga akan lebih banyak tidak digunakan untuk membentuk sel-sel otot gitu. Kemudian setelah itu juga terjadi gangguan tidur. Ini tadi karena memang ya pasti mempengaruhi, karena tadi juga testosteron punya pengaruh terhadap sistem limbik ya, terhadap emosi gitu ya, terhadap kepercayaan diri gitu ya, sehingga ini akan memberikan suatu kecemasan gitu ya. Makanya di sini juga ada ansietas, dan salah satu efeknya adalah bisa menimbulkan insomnia atau gangguan tidur pada pria gitu. Kemudian juga terjadi kondisi letih karena memang tadi glukosanya lebih banyak dipakai untuk membentuk adiposa gitu ya, sehingga tingkat energi yang dihasilkan jauh menurun gitu ya, jauh menurun bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Sehingga karena kurangnya energi ini, kemudian juga adanya kecemasan dan gangguan tidur, ini menyebabkan kondisi keletihan pada pria gitu ya. Nah, ini adalah serangkaian akibat hilangnya testosteron. Sebenarnya itu juga terjadi juga pada wanita gitu ya. Pada saat menopause pun juga efek yang ditimbulkan juga tidak jauh berbeda gitu ya. Bila dibandingkan dengan laki-laki, hampir sama gitu ya. Hanya saja kalau pada wanita mungkin akan tampak sekali karena memang penurunannya cukup tajam tadi ya, bila dibandingkan efeknya pada seorang pria. Tuh. Nah, itu tadi adalah pada wanita. Ini lanjutkan pada pria ya. Ini kita lanjutkan pada wanita gitu. Nah, kalau pada wanita jalurnya sama. Untuk di hipotalamus dan di hipofisis akan sama-sama mensekresikan GnRH dan FSH serta LH. Hanya mungkin jalur ketika di ovarium yang berbeda gitu ya. Nah, kalau pada wanita gitu, ketika hipofisis anterior itu sudah mengsekresi atau memproduksi FSH dan LH, maka sama sih, FSH ini kan hormon yang memproduksi atau yang merangsang terjadinya oogenesis gitu ya, pematangan dari sel telur. Maka FSH ini dia akan masuk ke ovarium ya, khususnya pada sel granulosa pada daerah folikel. Ya, kalau kita berbicara pada daerah ovarium itu kan dia terdiri dari sel-sel folikel-folikel gitu ya, terdiri folikel yang merupakan cikal bakal sel telur yang matang gitu ya. Nah, otomatis FSH ini akan menuju ke folikel itu ya, ke folikel itu khususnya pada sel granulosa di daerah folikelnya ini. Tujuannya adalah untuk mematangkan folikel ini ya. Jadi kalau pada wanita itu sebenarnya ketika dia lahir itu sudah banyak folikel ya di dalam ovariumnya. Jadi cikal bakal sel telur itu sudah ada tapi masih belum matang ya, masih dalam bentuk folikel primer gitu. Nah, ketika sudah memasuki masa pubertas ya, di mana hormon-hormon reproduksinya ini sudah cukup aktif, maka folikel-folikel yang ada di daerah ovarium itu akan mulai dimatangkan gitu ya, tapi dia juga ada siklusnya, jadi akan habis sampai nanti dia sudah memasuki masa menopause. Tuh, jadi FSH ini dia akan ada di dalam sel granulosa pada daerah folikel gitu ya, sedangkan LH-nya dia ada menuju ke sel TK. Nah, sel TK ini adalah sel yang mengelilingi folikel. Ya, sel yang mengelilingi folikel di daerah ovarium itu, di mana fungsinya hampir sama pada pria tadi gitu ya. Jadi FSH dia lebih ke arah pematangan
ovumnya gitu ya, pematangan sel telur. Sedangkan kalau sel TK-nya, LH-nya dia akan merangsang sel TK itu untuk memproduksi hormon-hormon reproduksi gitu ya, hormon-hormon reproduksi. Tapi ternyata di sini untuk pada wanita sel TK itu tidak langsung menghasilkan estrogen ya. Jadi dia tidak langsung menghasilkan estrogen, tapi dia berhenti di testosteron gitu ya, karena jalurnya juga sama kan tadi kan, dari kolesterol menuju tadi itu sama ya, sama prosesnya. Nanti akan kita lihat gitu. Jadi di sini itu adalah dari pembentukan testosteron gitu ya, di mana testosteronnya sudah terbentuk oleh sel TK ini baru akan dimatangkan oleh sel granulosa di daikel ya. Perjalanannya hampir mirip dengan tadi testosteron tadi itu ya. Jadi dia akan masuk menuju ke folikel, di mana di dalam folikel ini dia akan dirubah atau ya mengalami isomerasi gitu ya untuk berubah menjadi estrogen gitu, di mana estrogennya ini fungsi untuk membantu FSH juga dalam pematangan folikel gitu ya, pematangan folikel gitu. Sehingga ketika si androgen ini di daerah sel granulosa sudah menjadi estrogen dan bersama-sama dengan FSH dalam proses pematangan sel telur, dan folikel ini sudah berubah menjadi folikel yang cukup matang gitu ya, yang sudah mengandung satu ovum yang akan siap untuk dilepaskan gitu ya. Jadi folikelnya di sini sudah berubah menjadi folikel yang matur, yang sudah matang, maka estrogen di sini akan memberikan feedback positif gitu ya. Jadi dia akan memberikan feedback yang positif ke daerah hipotalamus gitu. Untuk apa? Lah, kalau feedback positif ya pasti untuk merangsang menghasilkan GnRH gitu ya. Kemudian GnRH ini akan merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi LH. Ya, sama. Jadi ketika folikelnya sudah matang, maka FSH-nya akan dihambat gitu ya. Di sini sama prosesnya kayak sperma tadi ya, kayak di pria tadi. Sel granulosa juga menghasilkan inhibin di sini, di mana inhibin ini akan memberikan feedback negatif kepada hipofisis anterior sehingga FSH tidak dihasilkan ya, sehingga di sini perkembangan oogenesisnya akan berhenti karena memang folikelnya sudah cukup matang di sini gitu. Nah, setelah itu karena FSH lambat, maka folikel yang matang ini dia akan memberikan feedback yang positif kepada GnRH untuk mensekresi LH. Jadi lebih ke arah untuk merangsang produksi LH sih ya. Jadi bukan FSH-nya. FSH-nya tadi sudah di stop. Yang di sini yang dibutuhkan adalah LH-nya gitu ya. Karena LH ini ternyata bisa membantu proses ovulasi. Ya, jadi lepasnya sel telur dari folikel mature tadi, folikel yang sudah matang tadi. Sehingga ketika LH itu sudah banyak di setor gitu ya, sudah banyak di setor di daerah, dan di sini dikatakan ada kadar puncak ya, LH surge di sini adalah kadar puncak LH, maka proses ovulasi itu bisa terjadi. Ya, ovulasi bisa terjadi. Jadi di sini ovulasi itu bisa terjadi karena kadar estrogen dan juga kadar LH yang cukup tinggi. Tuh, dan ini terjadi pada siklus menstruasi hari ke-14 biasanya. Tuh ya. Pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi, sel telur lepas gitu ya, dan dia siap untuk dibuahi. Nih ya, siap dibuahi. Kemudian setelah sel telur ini sudah lepas, dia akan menunggu sperma di daerah tuba falopi gitu ya, untuk apakah terjadi fertilisasi atau tidak gitu. Nah, si folikel yang matang yang kehilangan sel telur tadi akan berubah menjadi korpus luteum ya namanya. Nah, korpus luteum ini ternyata dia akan memberikan efek pada peningkatan progesteron dan peningkatan estrogen serta peningkatan inhibin. Ya. Jadi yang menyebabkan
kadar progesteron mulai naik ya, mulai dihasilkan, kemudian estrogen juga semakin bertambah, inhibin juga semakin bertambah adalah korpus luteum ini ya, korpus luteum yaitu folikel matang yang sudah kehilangan sel ovumnya. Tuh. Nah, peningkatan kadar progesteron, estrogen dan inhibin ini akan memberikan feedback negatif. Jadi kan ya, LH masih dihasilkan, kemudian estrogen juga masih dihasilkan ya untuk membantu ovulasi gitu. Nah, ketika ovulasi sudah selesai, maka si korpus luteum ini menyebabkan peningkatan hormon ketiga ini, progesteron, estrogen, dan inhibin, sehingga peningkatan kadarnya ini akan memberikan feedback negatif kepada hipotalamus maupun kepada hipofisis. Ya, untuk apa feedback negatifnya? Namanya feedback negatif ya, otomatis untuk menstop GnRH dan menstop LH di sini ya, karena FSH tadi sudah di stop di awal. Jadi sudah tidak lagi diproduksi LH gitu ya. Nah, untuk apa fungsi dari progesteron dan estrogen yang cukup tinggi ini? Itu adalah untuk mempersiapkan ya apabila sel telur ini berhasil dibuahi gitu ya, maka siklus wanita itu akan lanjut ke siklus kehamilan kalau memang terjadi proses fertilisasi gitu ya. Jadi tadi kalau sel ovumnya berhasil dibuahi oleh sperma di daerah tuba Fallopi, maka progesteron dan estrogen ini akan membantu untuk mengamankan zigot ya, mengamankan zigot yang sudah berhasil terbentuk sampai nanti proses nidasi atau penanaman di daerah rahim gitu ya. Jadi otomatis nanti progesteron dan estrogen ini yang cukup tinggi di akhir ovulasi ini ya, pada saat ovulasi ini dia akan mempersiapkan khususnya di daerah uterus atau rahim gitu ya, karena memang sel ovumnya ini sudah siap-siap gitu ya di daerah tuba Fallopi, apakah memang ada sperma yang akan bertemu dan melakukan fertilisasi gitu. Jadi kalau ketika terjadi proses fertilisasi di sini, maka si hormon-hormon ini tuh sudah mempersiapkan daerah rahim untuk menebal gitu ya. Nanti kita lihat fungsi dari progesteron ya, di mempersiapkan nutrisi di daerah rahim gitu ya, kemudian mempersiapkan lapisan, mempersiapkan pembuluh darah yang cukup banyak di daerah rahim, sehingga ketika embrio atau zigot itu berhasil nancep di daerah rahim, maka rahim sudah siap memberikan nutrisinya gitu ya kepada embrio itu sampai nanti digantikan oleh plasenta gitu ya. Nah, itu adalah serangkaian fungsi dari hormon-hormon reproduksi khususnya pada wanita. Jadi kalau pada wanita memang dia cukup kompleks ya, karena memang ada siklusnya tadi gitu ya, ada siklusnya tadi, dan siklus itu akan berlanjut ketika terjadi kehamilan gitu ya, karena nanti terjadi kehamilan maka akan ada hormon-hormon berikutnya ya, salah satunya mungkin hormon di awal adalah HCG itu ya, yang menjadi penanda bahwa terjadi kehamilan gitu ya. Kemudian nanti berikutnya tetap akan terbentuk progesteron dan estrogen gitu ya, tapi yang lebih banyak menghasilkan adalah si plasentanya ya. Dalam hal ini adalah untuk itu tadi perkembangan janinnya, yang memberikan nutrisi pada janinnya itu ya, memelihara rahim untuk bisa sebagai tempat perkembangan dari si janin gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak terjadi kehamilan bagaimana gitu ya, tidak terjadi fertilisasi gitu ya. Nah, itu juga pengaruh dari kadar hormon ini gitu pada seorang wanita gitu ya. Jadi memang kalau berbicara wanita siklusnya cukup kompleks dan dia juga terjadi setiap bulan gitu ya. Jadi kalau tidak terjadi kehamilan gitu ya, misalnya belum menikah gitu ya, atau memang tidak berhasil terjadi kehamilan, maka sel ovum yang tidak berhasil dibuahi tadi dia akan menuju ke rahim sama gitu ya, dia akan meluruh gitu ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan akibat peningkatan progesteron tadi, lapisan rahim kan akan menebal ya, dan terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan, otomatis pada akhir siklus ovulasi gitu ya, sudah memasuki masa menstruasi, maka kadar hormon ini akan mulai menurun ya,
Jadi progesteron dan estrogen ini akan sudah mulai kadarnya sudah semakin menurun. Nah, timbullah siklus menstruasi pada wanita, gitu ya. Jadi lapisan-lapisan pada dinding rahim tadi akan mengelupas karena memang tidak terjadi nidasi, ya, tidak terjadi kehamilan, gitu. Maka lapisan rahim yang sudah mulai menebal tadi akan mulai mengelupas. Nah, otomatis mengelupasnya dinding rahim itu nanti identik dengan proses menstruasi. Nah, demikian seterusnya, menstruasi selesai, progesteron dan estrogen dalam kondisi yang cukup rendah, gitu, maka dia akan memberikan feedback positif kepada hipotalamus dan hipofisis untuk mensekresi kembali ke NRH dan FSH dan LH. Maka siklus itu berulang lagi, gitu ya. Nah, itu kalau pada wanita dia akan berulang setiap bulan, gitu. Seperti itu gambaran untuk pengaturan hormon reproduksi pada wanita, ya. Jadi memang kalau pada wanita ini cukup kompleks dan siklusnya terjadi setiap bulan, gitu. Nah, ini untuk penjelasan hormonnya tadi sudah, ya. Sini dikatakan peningkatan sekresi FSH dan LH dia terjadi ketika sudah masuk masa pubertas, ya, 9 sampai 12 tahun itu mulailah FSH LH ini mulai aktif untuk mempengaruhi hormon-hormon reproduksi estrogen dan progesteron. Kemudian nah, peningkatan sekresi FSH dan LH ini menyebabkan ovarium dan sebagian folikel di dalamnya mulai tumbuh. Tadi ya sudah. Nah, ini dari grafik ini bisa dilihat, gitu ya, kadar FSH dan LH tadi sudah juga dijelaskan, gitu ya. Kalau FSH ini kan pertumbuhan folikel, gitu ya. Nah, ini nanti pada saat sudah mulai matang kan dia di stop, gitu ya. Dia ada feedback negatif dari inhibin tadi, maka kadarnya akan menurun saat itu juga. Tapi kalau LH, karena dia dibutuhkan untuk proses ovulasi, maka ketika saat ovulasi LH itu justru meningkat dulu, ya. Jadi dia kadarnya cukup tinggi, ya, tadi kadar puncak LH itu pada saat ovulasi. Nah, ketika ovulasi itu sudah berlangsung, sudah dilepaskan sel ovumnya, barulah kadar LH ini akan mulai menurun, ya. Itu jadi perbedaan antara FSH dan LH. Ini untuk estrogen dan progesteron, ini fungsinya ada ovarium dan ada korteks adrenal, sama testosteron tadi, ya, karena sama-sama hormon steroid, maka di mana hormon steroid itu diproduksi, ya, biasanya juga akan ada estrogen dan progesteron. Tuh. Kemudian selain itu, selain ovarium dan korteks adrenal, maka ini, ya, tadi dia diproduksi juga ketika berhasil terjadi suatu kehamilan, ya, di mana fungsinya dia diambil alih oleh plasenta. Jadi bukan ovarium lagi yang menghasilkan estrogen dan progesteron, tapi adalah plasenta. Memang ini lebih ke arah bagaimana memelihara janin itu bisa ternutrisi dengan baik, itu. Kemudian nah, ini untuk sintesisnya, ya, sudah dikatakan tadi bahwa ketika di sel TK tadi, ya, pada proses pembentukan estrogen tadi, dia berhenti, ya, di pembentukan androgen dulu, gitu. Jadi pembentukan testosteron dulu, baru setelah itu dia akan berpindah ke sel granulosa pada daerah folikel, gitu. Di sini untuk mengalami proses penambahan cincin aromatik, gitu ya, oleh enzim aromatase. Karena memang yang memiliki enzim aromatase di sini dikatakan adalah sel-sel granulosa. Oleh karena itulah kenapa tadi itu hormon androgen, yaitu testosteron, itu dipindahkan, gitu ya, dari sel TK menuju ke sel granulosa. Itu. Nah, di dalam sel granulosa, maka testosteron ini akan dirubah bentuknya menjadi beberapa bentuk estrogen, gitu ya, di mana yang paling utama yang memiliki fungsi estrogen yang kuat, gitu ya, katakan dia punya kekuatan estrogenik ini, ya, jadi memiliki fungsi estrogen kuat dari golongan estradiol, beta estradiol. Itu adalah hormon estrogen yang paling utama.
gitu. Sedangkan kalau pembentukan progesteron cukup singkat gitu ya, jadi kolesterol dia berubah menjadi pregnenolon, kemudian dia berubah menjadi progesteron. Tuh. Nah, ini sama sih penjelasannya. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai bagaimana metabolismenya. Jadi, hormon yang sudah tidak terpakai gitu ya, hormon yang sudah tidak terpakai atau sudah memang harus didegradasi gitu ya, dibuang dari tubuh, maka dia prosesnya ada di hepar gitu ya, ada di hepar. Jadi dari tadi organ-organ penghasilnya dari kelenjar endokrinnya, kelenjar gonad, dia akan diikat oleh plasma ya, protein plasma di sini, yaitu albumin, plasma, dan globulin untuk dibawa ke hepar gitu ya, karena memang dia pada dasarnya adalah bentuknya steroid ya, jadi lipid, dia tidak akan larut di dalam darah gitu, sehingga dia butuh pembawa ya, ini dibawa oleh protein plasma menuju ke hepar, kemudian nah di sini akan terjadi proses degradasi gitu ya, dia ada yang dialirkan ke urin atau dia dieskresikan ke empedu yang nanti pada ujungnya empedu juga akan didegradasi keluar melalui urin gitu ya. Itu untuk sistem pembuangan ya, sistem pembuangan dari hormon-hormon reproduksi. Nah, ini untuk efeknya. Untuk efeknya dia juga punya efek yang mirip dengan testosteron gitu ya. Jadi dia perkembangan seks primer dan seks sekunder itu. Nah, hanya mungkin sasarannya yang berbeda gitu ya. Ya kalau seks primer ya khususnya seks primer pada wanita gitu ya. Jadi lebih ke arah pada daerah uterus gitu ya. Daerah uterus terjadi perkembangan dimatangkan lagi gitu ya, kemudian di daerah tuba falopii gitu, kemudian juga pembentukan sel-sel tanduk pada epitel vagina gitu ya, kornifikasi ini sel-sel tanduk ya, sel-sel tanduk pada jaringan epitel vagina. Nah, ini yang menyebabkan vagina itu bisa menghasilkan mukus ya, jadi cairan ya, pelumasnya itu adalah sel-sel kornifikasi, sel-sel tanduk ya pada daerah epitel vagina. Tuh, prosesnya namanya adalah kornifikasi. Kemudian ini pada seks primernya gitu ya. Kemudian pada seks sekundernya ya adalah ciri-ciri yang menunjukkan sisi feminin gitu ya pada seorang wanita. Itu juga akibat dari estrogen. Ya, mulai dari daerah payudara, kemudian yang saya katakan tadi gitu ya, deposit-deposit lemak pada daerah-daerah tertentu, sehingga biasanya bentuk tubuh antara pria dan wanita akan berbeda gitu ya. Nah, ini akibat dari estrogen. Kemudian dari suara lebih tinggi bila dibandingkan dengan pria gitu. Kemudian yang lainnya juga mirip, pertumbuhan rambut, kemudian pertumbuhan kulit ya, sel-sel kulit gitu. Kemudian juga deposisi. Kalau ini yang membedakan mungkin ya. Jadi kalau pada pria tadi testosteronnya lebih ke arah untuk perkembangan otot-otot gitu ya, sehingga sisi maskulinnya lebih tampak. Nah, kalau pada wanita, karena memang kalau tubuh wanita kan identik dengan penonjolan di daerah-daerah tertentu gitu ya. Jadi lebih ke arah deposisi lemak di sini ya untuk fungsi dari estrogen. Sedangkan kalau di tulang, kemudian di kulit, tuh, kemudian di otot juga ada sih pembentukan sel otot, tapi tidak akan segiat di pria gitu ya. Karena pria memang butuh sel otot yang lebih tebal gitu. Tuh, kemudian juga retensi natrium dan air ini juga sama. Nah, kalau uterus ini efek progesteron ya, efek progesteron. Kalau progesteron karena tadi itu progesteron itu dia meningginya setelah fase ovulasi gitu ya, setelah fase ovulasi, maka kalau uterus ini lebih ke arah persiapan untuk kehamilan ya, jadi persiapan untuk kehamilan, sehingga di sini fungsi progesteron itu lebih akan tampak ketika memang dia atau wanita itu mengalami kehamilan
gitu. Karena memang di uterus dia lebih untuk mempersiapkan, ya di sini fase sekresi itu maksudnya adalah pembentukan lapisan pada daerah rahim gitu ya, pembentukan pembuluh darah di daerah rahim gitu. Jadi memang untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan gitu. Kemudian fungsi progesteron berikutnya demikian juga, ini kan ada ya punya efek anti aborsi. Jadi dia juga karena memang dia lebih berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan, maka dia mencegah kerja hormon yang bisa menyebabkan aborsi, ya, kontraksi di daerah rahim gitu. Karena memang oksitosin ini adalah salah satu hormon juga gitu ya, yang dia cukup berbahaya ketika masa kehamilan, karena oksitosin ini fungsinya untuk merangsang kontraksi ya, baik di daerah kelenjar payudara maupun di daerah rahim. Oleh karena itulah ketika terjadi kehamilan, maka si progesteron ini akan mencoba menurunkan ya kepekaan rahim itu terhadap rangsangan oksitosin, ya, sehingga terjadi kontraksi yang cukup minimal itu, efek aborsinya juga tidak terjadi. Ya, makanya di sini progesteron itu disebut sebagai anti aborsi. Tuh. Kemudian kalau di tubuh fallopi'i hampir mirip sih dengan endometrium ya, jadi dia juga mempersiapkan terjadinya kehamilan ya. Jadi kalau memang sudah terjadi fertilisasi, maka dia akan melindungi ya si embrio atau zigot yang sudah terjadi tadi, gitu ya. Itu fungsi dari progesteron khususnya. Tuh, kemudian di daerah kelenjar payudara juga sama ya, ketika sudah terjadi fertilisasi, maka progesteron akan lebih menonjol. Nah, di daerah kelenjar mamenya ini lebih ke arah perkembangan lobulus ya, atau kelenjar-kelenjar payudara gitu ya, kelenjar-kelenjar payudara, sehingga ukurannya akan semakin membesar. Ini juga salah satu ciri fisiologis dari wanita yang hamil gitu, terjadi perkembangan kelenjar payudaranya sehingga membesar dan sudah siap untuk memproduksi air susu. Nah, itu juga tidak terlepas dari peran hormon progesteron. Ya, nah selain juga retensi natrium dan air bersama dengan estrogen. Itu adalah fungsi dari hormon-hormon produksi khususnya pada wanita. Ya. Nah, ini berikutnya adalah efek kalau misalnya terjadi hipogonadisme ya. Jadi bisa aja yang terjadi adalah ovarium itu tidak terbentuk sempurna gitu ya. Atau bisa jadi mungkin karena kelainan sejak lahir gitu ya. Jadi ovarium itu tidak ada, atau bisa juga ovarium ada tapi dia terjadi kelainan gitu ya, terjadi kelainan karena genetik misalnya. Nah, otomatis karena adanya kondisi-kondisi seperti ini, maka fungsi ovarium sebagai penghasil hormon reproduksi juga tidak akan bisa bekerja secara sempurna gitu ya. Makanya di sini sering disebut sebagai hipogonadisme gitu ya. Jadi produksi estrogen dan progesteron juga tidak akan dihasilkan secara sempurna. Itu bisa saja juga tidak ada estrogen dan progesteron kalau memang tidak terbentuk ovarium gitu ya, ovarium tidak punya ovarium. Tapi kalau misalnya karena ovarium ini dua gitu ya, ada pada kondisi wanita-wanita yang misalnya karena kondisi tertentu, misalnya terjadi kanker atau tumor gitu ya pada daerah ovariumnya gitu ya, kemudian ovariumnya itu diambil satu, itu masih bisa ya, masih bisa memungkinkan seorang wanita itu untuk hamil karena memang sel telur itu bergantian ya, dilepaskannya ovulasinya dari sel telur itu bisa saja terjadi secara bergantian antara ovarium kanan dan ovarium kiri. Jadi walaupun masih memiliki satu ovarium, asalkan ovariumnya itu cukup sempurna secara fungsi, nah dia memungkinkan untuk menjalankan fungsi reproduksi. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, biasanya memang sekresi ovariumnya akan cukup menurun. Tuh ya. Nah, ini contohnya misalnya pada kondisi eunuchisme ya. Di sini dikatakan ini adalah suatu kelainan di mana ovariumnya
tidak ada ya. Jadi sejak lahir dia memiliki kelainan, tidak memiliki ovarium gitu ya. Atau bisa juga ovariumnya karena kondisi kelainan tertentu maka dia tidak memiliki fungsi yang maksimal yang terjadi sebelum pubertas. Nah, otomatis di sini tanda-tandanya ya itu ya secara seks sekunder ya, karena memang tadi fungsinya adalah menunjukkan sisi femininnya, maka di sini seks sekundernya ya, ciri-ciri seks sekundernya juga tidak akan muncul gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan apa aja ciri-ciri seks sekundernya, ya dia tidak akan sempurna gitu. Nah, selain itu dia juga tidak akan bisa menjalankan fungsi reproduksi ya, sehingga di sini dikatakan organ seksnya atau organ reproduksinya menjadi infantil ya atau tidak subur, itu terjadi fertilitas ya, menjadi infertil gitu ya, jadi tidak subur pada individu-individu yang mengalami gangguan seperti ini gitu. Atau bisa juga pada kondisi-kondisi ovariumnya ada gitu ya, tapi ternyata tadi yang saya katakan ya, ketika dia sudah melewati masa reproduksi gitu ya, sudah hamil gitu, ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan ovariumnya harus diangkat gitu ya, ovariumnya harus diangkat. Itu bisa jadi biasanya karena kanker, karena tumor gitu ya, atau karena infeksi gitu ya pada daerah ovariumnya, sehingga ovariumnya yang sebelumnya bisa bekerja secara sempurna gitu ya, secara matang harus diangkat gitu. Nah, otomatis pada individu tersebut ya yang sebelumnya dia bisa menjalankan atau bisa berfungsi secara reproduksi gitu ya, berfungsi secara reproduksi, maka dia akan menjadi infantil ya, menjadi infertil gitu ya, tidak subur gitu karena memang ovariumnya sudah diangkat gitu. Dan demikian juga karena dia tadi memelihara organ seks primer, maka perkembangan dari organ seks primernya akan menurun drastis gitu ya, dia akan vaginanya mengecil, kemudian epitel vaginanya menipis dan kering gitu ya, kemudian payudaranya juga yang sebelumnya berkembang dengan baik menjadi atrofi gitu ya. Jadi ini adalah dampak-dampak yang terjadi akibat ketidaksempurnaan pada organ reproduksinya. Jadi Oke. Nah, itu tadi kalau semisal terjadi kelainan gitu ya, kelainan hipo ya. Jadi sekresi ovariumnya cukup menurun gitu. Nah, kalau ini adalah kebalikannya gitu ya. Kebalikannya akibat adanya hipersekresi ovarium. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh adanya suatu tumor atau kanker. Jadi kalau pada kondisi kanker mungkin awal-awal ya, karena memang terjadi proliferasi sel yang berlebihan gitu ya, maka gejalanya biasanya hipersekresi gitu ya. Tapi ketika itu sudah diambil gitu ya, ovariumnya sudah diambil, tadi ya, dia akan mengalami hipogonadisme gitu ya. Tapi sebelum terjadi hipogonadisme, misalnya terjadi tumor atau kanker, maka yang terjadi pada tubuhnya adalah hipersekresi gitu ya. Jadi ovariumnya akan menghasilkan estrogen yang berlebihan gitu ya, berlebihan tuh. Nah, biasanya akibatnya ya ini walaupun memang cukup langka, bisa menyebabkan terjadinya hipertrofi gitu ya, jadi pembengkakan dan pendarahan pada daerah endometrium. Jadi dia akan mendesak daerah endometrium atau mungkin dia juga nanti akan menjalar ke daerah endometrium gitu ya, tumornya atau kankernya ini. Nah, ini bisa menyebabkan juga ke arah hipertrofi daerah endometrium gitu ya. Nah, otomatis kalau hipersekresi ya estrogennya akan berlebihan gitu, berlebihan. Nah,
Karena adanya estrogennya berlebihan ini, efeknya ya lebih ke arah industri feedback negatif ya di daerah GNRH untuk menghentikan produksi GNRH gitu ya. Jadi GNRH tidak akan dikeluarkan, FSH dan LH tidak akan dikeluarkan, tapi estrogennya dia cukup banyak gitu ya, cukup banyak akibat tadi ovariumnya kerjanya berlebihan ya akibat ada tumor tadi. Nah, itu tadi kelainan pada reproduksi ya, khususnya pada wanita. Nah, ini pembahasan mengenai siklus ya, siklus pada wanita. Sebenarnya kalau pubertas sih juga terjadi juga ya pada pria gitu. Tapi yang di sini nanti karena memang serangkaian yang akan saya terangkan ya, mulai dari pubertas sampai nanti menstruasi, kemudian sampai menopause gitu. Maka di sini yang lebih banyak dibahas pada saat pubertasnya adalah pada wanita di sini ya. Dan memang kondisi yang cukup berbeda gitu ya pada pria dan wanita terkait dengan sekresi hormon reproduksinya gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, kalau pada laki-laki penurunannya tidak akan cukup signifikan gitu ya. Dia akan terus diproduksi walaupun mungkin kadarnya akan semakin menurun, tapi seiring dengan bertambahnya usia ya, ini hormon reproduksinya masih tetap diproduksi ya, beda dengan wanita gitu ya. Ketika pada wanita ketika pubertas sama ya, ketika masa pubertas antara laki-laki dan perempuan laju produksinya akan sama gitu ya, tapi ketika memasuki masa reproduksi ya, mungkin memang wanita karena tadi ya wanita itu punya siklus kehamilan juga gitu ya, maka produksinya itu larinya tuh lebih cepat bila dibandingkan dengan laki-laki gitu ya, meningkatnya cukup tajam. Tapi ketika sudah memasuki masa menopause, nah ini yang menjadi pembedanya gitu ya. Kalau pada perempuan turunnya langsung turun tajam gitu ya, curam gitu ya, penurunannya akan sangat drastis, turun sekali. Sedangkan kalau pada laki-laki dia step by step gitu ya. Nah, ini juga fenomena yang menyebabkan kadang-kala kakek-kakek masih bisa menghamili gitu ya. Itu karena memang masih bisa diproduksi dan masih cukup subur gitu. Tuh, kemudian di sini dikatakan pubertas merupakan awal kehidupan seks dewasa dan dia dipicu peningkatan GNRH oleh hipotalamus gitu ya, dan dia dimulai sekitar tahun ke-8 ya, 8 atau 9 tahun gitu ya. Ini cukup bergeser bila dibandingkan pada dulu gitu ya. Mungkin di sini juga beberapa wanita mungkin di sini juga merasakan itu gitu ya. Kalau zaman saya dulu atau mungkin ibu-ibu saya dulu gitu ya, melalui masa pubertasnya itu mungkin usia 11 tahun ke atas gitu ya, 11 tahun ke atas, tapi dengan seiring bertambahnya zaman gitu ya, karena memang pengaruh eksternalnya yang cukup banyak gitu ya. Ini yang menyebabkan usia pubertas ini semakin bergeser gitu ya. Sekarang usia 8-9 tahun itu sudah banyak wanita yang sudah memulai siklus menstruasinya itu ya. Nah, ini untuk perbandingan sekresi FSH dan LH, otomatis juga GNRH ya, karena memang FSH LH itu diproduksi ketika GNRH-nya ada. Jadi dikatakan pada saat anak-anak cukup rendah ya kadarnya, makanya di sini secara organ reproduksi masih dikatakan dia masih belum aktif ya, masih belum siap untuk menjalani siklus wanitanya gitu ya. Makanya kadang-kala ada istilah bahwa anak-anak itu masih belum siap untuk mengalami proses kehamilan gitu ya, karena memang secara hormon reproduksinya pun juga belum maksimal gitu. Sehingga di sini ovariumnya dikatakan masih belum terlalu aktif dalam menghasilkan sel telur. Walaupun memang kadangkala ada juga yang kecolongan gitu ya, yang masih usia belia tapi dia sudah hamil gitu ya. Itu sangat bervariasi individu ya. Nah, kemudian
ketika masa pubertas tadi ya sudah mulai usia 8-9 tahun, maka dikatakan hipotalamus dan hipofisis sudah mulai aktif untuk mensekresikan atau memproduksi hormon reproduksi. Maka pada saat itu ketika FSH dan LH itu sudah mulai tinggi, maka dia akan mempengaruhi ovarium gitu ya. Ovariumnya sudah mulai aktif sehingga perkembangan sel telur pun juga sudah mulai berjalan di sini. Nah, otomatis karena memang sudah ada sel telur yang matang di sini, maka penanda dari pubertas pada seorang wanita itu adalah sudah mulai mengalami menarke atau menstruasi pertama kali gitu ya, karena memang kalau ovariumnya sudah aktif, maka tadi dikatakan perkembangan folikelnya kan sudah terjadi sampai folikel matang dan lepaskan sel telur gitu ya, dan kalau tidak dibuahi kan pasti akan luruh. Nah, luruhnya tadi itu akan ditandai sebagai tanda awal pubertas bagi seorang perempuan, yaitu menstruasi pertama kali, gitu ya. Nah, ini terjadi pada saat pubertas. Nah, kemudian pada saat menstruasi itu apa yang terjadi? Sebenarnya fase menstruasi itu dibagi menjadi 3 fase. Ya, yang pertama adalah fase proliferasi, kemudian fase sekresi, dan yang ketiga adalah fase menstruasi. Itu di mana fase proliferasi ini terjadinya kapan? Dia ya terjadinya pada saat perkembangan folikel tadi ya. Jadi perkembangan folikel tadi itu sudah mulai persiapan sel ovum ya, sel ovum yang cukup matang yang akan siap untuk dibuahi tadi. Nah, otomatis pada fase proliferasi ini yang lebih berpengaruh adalah estrogen karena memang progesteron belum dihasilkan tadi gitu ya. Nah, otomatis di sini pengaruh estrogen itu lebih ke arah pengaruh di endometrium, yaitu membuat lapisan gitu ya, tapi lapisannya masih cukup tipis. Nanti lapisan itu akan maksimal akibat pengaruh dari progesteron itu. Nah, setelah fase proliferasi maka akan lanjut ke fase sekresi. Nah, ini fase sekresi ini ketika sudah ovulasi gitu ya. Ketika sudah ovulasi maka korpus luteum kan sudah terbentuk tadi, sehingga progesteron akan dihasilkan. Nah, progesteron yang dihasilkan ini akan lebih menambah ketebalan dari endometrium. Ya, lapisan endometrium akan menjadi lagi gitu ya. Kemudian dia juga akan mulai membentuk pembuluh darah baru gitu ya, yang akan mempersiapkan nutrisi-nutrisi di daerah rahim. Tuh, nah setelah fase sekresi ovulasi terjadi dan tidak terjadi kehamilan, maka terjadilah fase yang berikutnya ya, fase paling akhir yaitu fase menstruasi gitu. Dimana ketika fase menstruasi itu terjadi ketika sel ovum tidak berhasil dibuahi gitu ya, dan sel endometrium sudah cukup tebal ya, karena tadi sudah mempersiapkan kalau terjadi kehamilan, ternyata tidak terjadi kehamilan, maka pada fase menstruasi ini akibat tidak terjadinya kehamilan, kadar estrogen dan progesteron sudah mulai turun, maka yang terjadi adalah lapisan dari dinding endometrium tadi itu akan mulai terkelupas atau mulai melek gitu ya. Makanya kenapa kok pada saat menstruasi itu terjadi atau keluar darah gitu ya. Karena memang pada lapisan dinding endometrium tadi kan sudah terbentuk pembuluh darah yang baru yang mempersiapkan nutrisi tadi ya. Maka ketika tidak fertilisasi dan kehamilan, maka pada fase menstruasi ini lebih ke arah pengelupasan ya. Jadi dinding-dinding endometrium itu akan mulai meluruh gitu. Karena tadi dinding endometrium terdiri dari pembuluh darah, maka pembuluh darah juga banyak yang robek, maka terjadilah perdarahan tuh ya. Dan terkelupasnya dinding rahim itulah juga yang menyebabkan biasanya pada wanita itu juga mengalami sakit ya, mengalami nyeri pada saat menstruasi itu. Nah, itu juga akibat turunnya kadar estrogen dan progesteron gitu. Nah, ini pembagian siklus seorang wanita yang terjadi hampir tiap bulan gitu ya. Jadi ada fase proliferasi 11 hari gitu ya. Kemudian fase sekresi ya,
di sini di dalamnya ada proses ovulasi 12 hari, dan setelah itu dilanjutkan apabila tidak dibuahi, dinding rahimnya akan meluruh bersama dengan sel ovumnya tidak terbuahi tadi juga akan keluar. Ini terjadilah fase menstruasi yang terjadi selama 5-7 hari gitu ya. Dan kalau di total satu siklus sebanyak 28 hari. Makanya dia akan terulang siklus itu tiap bulannya gitu ya. Nah, ini adalah gambaran fisiologi menstruasi pada saat sudah memasuki masa pubertas dan selanjutnya. Nah, ini dikatakan menstruasi disebabkan oleh berkurangnya estrogen dan progesteron, gitu ya. Jadi akibat sel telur yang tidak dibuahi, kemudian kadar estrogen dan progesteronnya sudah mulai turun, maka saat itulah fase menstruasi itu dimulai. Dan ini gambarannya kadar hormonnya, gitu ya. Jadi memang kalau makanya ini hormon reproduksi ini termasuk periodik. Dia akan ada masa puncaknya, kemudian dia akan mulai menurun, dan itu punya ciri-ciri, punya fase-fase tersendiri gitu ya. Dan ketika menurun, otomatis terjadi menstruasi, kemudian terjadi feedback positif ya ke hipotalamus, maka akan diproduksi lagi tuh ya. Nah, ini gambaran pada saat menstruasi gitu ya. Tadi yang saya katakan bahwa setelah ovulasi maka progesteron dan estrogen yang dihasilkan corpus luteum itu akan tanggung jawab pada pembentukan dinding rahim ya. Nah, pembentukan dinding rahim itu akan semakin menebal ditambah dengan pembentukan pembuluh darah baru. Ya, di mana pembuluh darah yang baru ini itu akan mempersiapkan nutrisi gitu ya, karena pembuluh darah kan lewatnya darah ya, bagaimana mendistribusikan nutrisi gitu ketika terjadi kehamilan. Nah, otomatis ketika tidak terjadi kehamilan, maka ketika estrogen dan progesteronnya turun, maka ini juga akan terjadi desquamasi atau pengelupasan gitu ya. Nah, pengelupasannya ini dikatakan dia akibat pengaruh dari prostaglandin gitu ya. Jadi prostaglandin ini adalah senyawa kimia yang dia punya efek mengelupas gitu ya. Jadi dia menimbulkan pada rahim dan pengelupasan dari lapisan rahim, sehingga akibat pengelupasan itulah banyak pembuluh darah yang juga robek sehingga timbullah perdarahan pervaginal itu. Itu ya, itu gambaran pada kondisi menstruasi. Mungkin kalau pada yang laki-laki ini nestuno ya, kalian nanti juga siapa tahu punya anak cewek gitu ya, atau punya istri gitu kan ya, ya kalian bisa mempelajari itu ya, fisiologi seorang wanita gitu. Jadi nanti kalau misalnya terjadi nyeri gitu ya, itu dari mana prosesnya gitu, ketika setiap kali menstruasi gitu ya. Nah, ini kondisi pada wanita juga. Kalau pada kondisi hipogonad tadi itu bisa juga akhirnya ngefek juga ke dalam siklus menstruasinya gitu ya, karena tadi itu ovarium tidak berfungsi secara maksimal gitu ya, tidak ada sel ovum yang dihasilkan gitu, kemudian juga estrogen dan progesteron kadarnya juga sedikit gitu ya, maka biasanya terjadi kondisi aminore ya. Jadi kalau kondisi aminore pada wanita itu bisa saja siklus menstruasinya itu tidak teratur gitu ya, bisa terjadi, kan seharusnya kan tiap bulan teratur gitu ya, karena memang sudah siklusnya tadi sudah saya terangkan, ini bisa jadi tidak menjadi teratur ya, bisa jadi berapa bulan sekali menstruasi atau bahkan dia tidak terjadi menstruasi sama sekali. Otomatis kalau fungsi reproduksinya terganggu ya, karena memang menstruasi itu dibutuhkan untuk menandakan bahwa memang tidak ada terjadinya fertilisasi gitu ya, dan pada saat itu estrogen progesteron turun, maka menjadi sinyal ya bagi hipotalamus untuk merangsang
produksi hormon reproduksi lagi. Nah, kalau ini tidak terjadi ya otomatis ya seseorang itu tidak bisa menjalankan fungsi reproduksinya secara normal gitu ya. Bisa jadi dia yaitu ya kondisi akan mempengaruhi kondisi kesuburan gitu ya, dan kematangan dari organ-organ seks primer maupun sekundernya juga akan terganggu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya ini siklus dari wanita selanjutnya ya. Jadi ketika pubertas mengalami menarke, kemudian dia akan mengalami masa reproduksi gitu ya. Jadi usia reproduktif ketika seseorang itu sudah menikah, kemudian dia bisa menjalankan fungsi reproduksinya, bisa hamil, kemudian persalinan, punya anak, menyusui dan lain sebagainya, sampai nanti ketika pada saatnya gitu ya seorang wanita itu akan mengalami penurunan kadar hormon reproduksi yang cukup signifikan gitu ya. Nah, itu tidak bisa dihindari oleh setiap wanita gitu ya. Jadi setiap wanita pasti akan mengalami menopause gitu, dan kadang menopause ini juga akan menimbulkan gangguan-gangguan pada individu wanita biasanya ya. Nah, ini dikatakan pada saat terjadinya menopause, siklus reproduksinya menjadi tidak teratur dan ovulasi sering tidak terjadi karena memang tadi kadar hormonnya cukup menurun gitu ya. Jadi fungsi dari rangsangan GnRH, FSH, LH bahkan sampai kadar estrogen progesteronnya itu sudah cukup menurun gitu ya. Bahkan dikatakan di sini sampai nanti akhirnya tidak ada ditemukan hormon reproduksi pada saat menopause. Nah, ini gambarannya gitu ya. Jadi ini pada saat pubertas gitu, kemudian dia akan stabil ya sampai di masa reproduksi yang saya katakan tadi sudah menikah, masa-masa reproduksi, maka dia sangat subur ya biasanya itu tadi ya, sudah mulai hamil gitu ya. Kemudian setelah dia melahirkan dia bisa terjadi hamil lagi gitu ya, karena memang sudah dalam masa reproduksi ya, masa subur, sampai nanti ketika sudah 40 tahun ke atas itu sudah mulai masuk dalam tahapan menopause ya. Kadar dari hormon estrogennya ya, terutama estrogen itu akan sudah mulai sangat menurun. Nah, ini tanda-tanda menopause ya. Jadi kalau pada saat menopause itu juga menjadi hal yang cukup sensitif bagi seorang wanita, karena sama seperti testosteron tadi gitu ya, estrogen ini juga mempengaruhi emosi karena dia juga punya pengaruh di dalam sistem limbik gitu ya. Jadi dia mempengaruhi perasaan emosi seorang wanita gitu ya. Makanya biasanya ya akan terjadi ansietas, gelisah ya, gangguan tidur gitu. Ini menjadi hal yang sensitif bagi seorang wanita ketika sudah memasuki masa-masa menopause ya, karena memang di dalam dirinya pasti akan merasa bahwa oh ya berarti aku sudah mulai tidak subur gitu ya. Itu menjadi salah satu kekhawatiran seorang wanita. Karena biasanya tidak hanya perasaan-perasaan itu gitu ya, tapi juga ada kondisi tanda-tanda fisik lainnya yang mempengaruhi keseharian dari seorang wanita gitu ya. Jadi biasanya itu ini yang paling mencolok gitu ya. Jadi terjadi hot flush atau gerah gitu ya, merasa sensasi panas di daerah atas ya. Jadi tubuh bagian atas itu sering berkeringat, kepanasan gitu ya. Nah, ini yang cukup meresahkan bagi seorang wanita ya. Jadi selain tadi secara emosional dia juga terganggu, ternyata dia juga mengalami hot flush ini yang cukup mengganggu juga. Ya, ini secara teori dikatakan bahwa ternyata penurunan estrogen ini juga akan mempengaruhi daerah hipotalamus gitu ya, khususnya di dalam pengaturan suhu gitu ya. Jadi di termostat daerah hipotalamus kan kemarin kita bahas itu ya. Jadi hipotalamus juga mengatur suhu, sehingga dengan penurunan estrogen itu dikatakan ketika masa menopause hipotalamus itu menjadi sensitif terhadap perubahan suhu gitu ya. Jadi sedikit saja penurunan suhu itu sudah
aktifkan oleh hipotalamus bahwa tubuh itu sedang kedinginan gitu, maka dia akan meningkatkan suhu tubuhnya gitu ya. Maka akibatnya seorang wanita itu malah merasa sering kegerahan ya, jadi kegerahan, merasa sensasi panas pada daerah muka gitu ya, leher gitu. Makanya biasanya ini menjadi sesuatu apa ya ya tanda yang cukup meresahkan juga bagi seorang wanita, itu mengganggu gitu. Kemudian selain itu juga penurunan kekuatan tulang ini juga sangat mencolok sekali karena memang tadi turunnya sangat drastis. Biasanya juga sudah mulai terjadi osteoporosis pada wanita gitu ya. Jadi makanya kenapa prevalensi terjadinya osteoporosis itu tinggi pada wanita, khususnya wanita yang sudah memasuki masa menopause. Ya, karena memang hilangnya hormon estrogen tadi yang cukup signifikan. Ya, sangat rentan sekali terjadinya osteoporosis pada wanita-wanita menopause gitu. Kemudian selain itu karena tadi juga punya efek juga di daerah proliferasi kulit, maka biasanya kulit itu juga menjadi lebih sering kering gitu ya. Kemudian sering merasa letih gitu, yaitu tanda-tanda dari menopause ya, selain juga pengaruh secara reproduksi otomatis itu ya. Nah, kemudian itu masa menopause gitu ya. Nah, ini adalah kasus berikutnya ya, terjadinya infertilitas pada perempuan ya. Jadi ketidaksuburan pada perempuan itu terjadi sekitar 5-10% pada wanita gitu. Tapi sebenarnya untuk prevalensi ini, untuk resikonya ini sama sebenarnya ya, baik pada pria maupun pada wanita terjadinya infertilitas ini sama-sama ya. Pria pun karena kadangkala ini juga menjadi isu yang sangat sensitif ya, infertilitas ini kadangkala pihak wanita yang sering disalahkan gitu ya. Padahal secara penelitian, secara riset ternyata terjadinya infertilitas pada perempuan dan pria itu berimbang ya. Jadi persentasenya cukup berimbang. Jadi tidak selalu yang infertil itu adalah perempuan gitu. Nah, cuma karena memang wanita itu dia punya siklus tadi itu ya, siklus yang cukup kompleks tadi, dia sampai di kehamilan dan persalinan, maka biasanya yang lebih banyak yang menjadi subjek ya, subjek adalah seorang wanita gitu ya. Tapi perlu saya tekankan di sini untuk prosentasenya cukup berimbang untuk kasus-kasus infertilitas ini. Nah, kalau pada perempuan biasanya penyebabnya adalah ya karena gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan pada kelenjar-kelenjar reproduksi. Baik itu mulai dari hipotalamus gitu ya, kalau memang kalau gangguannya sudah pada hipotalamus dan hipofisis, saya rasa tidak hanya di reproduksi saja dia akan berpengaruh gitu ya, karena memang di hipotalamus dan hipofisis itu banyak sekali diproduksi hormon-hormon yang lainnya juga. Otomatis kalau gangguannya sudah di sentral ya, di hipotalamus maupun di hipofisis ya, fungsi-fungsi yang lainnya juga akan terganggu gitu. Tapi biasanya kalau berkaitan dengan infertilitas ini salah satunya adalah karena adanya gangguan pada hipotalamus sehingga GnRH ini akan mengalami hiposekresi gitu ya. Jadi diproduksi dalam jumlah yang cukup sedikit. Tuh, hanya biasanya ya akan mengefek ke endokrin reproduksi selanjutnya. Kemudian, nah kalau yang berikutnya ini adalah penyebab infertil karena ya kelainan pada organ reproduksinya, nih ya, baik pada ovarium, pada endometrium, pada tubuhnya. Kalau pada pria pun juga sama ya, karena jalurnya juga sama. Kalau ada kelainan di daerah hipotalamus ya pasti juga akan efek ke reproduksinya gitu ya. Lagi juga kelainannya terjadi juga pada organ reproduksi pria, yaitu juga tidak akan menutup kemungkinan terjadinya infertilitas pada pria. Oke, nah itu tadi pembahasan mengenai kelenjar reproduksi gitu ya. Nah ini adalah sekilas sedikit sih kalau kelenjar timus ini. Jadi kalau kelenjar timus ini adalah salah satu kelenjar endokrin juga ya, yang dia ada di daerah mediastinum gitu ya. Jadi di rongga dada bagian atas ya. Khususnya di belakang
tulang dada. Ya, jadi kalau secara anatomis gitu ya, ini daerah paru, kemudian ada jantung gitu ya. Nah, itu dia dilindungi oleh tulang-tulang gitu ya. Kalau paru mungkin dilindungi selain osternum ya, selain tulang dada juga tulang rusuk gitu ya. Nah, kalau yang bagian tengah sini memang lebih banyak dilindungi oleh tulang dada. Nah, si kelenjar timusnya ini dia ada di belakangnya tulang dada gitu ya. Tuh, kemudian timus ini cara pertumbuhannya gitu ya, ternyata dia itu akan mencapai berat maksimal ketika dia masa pubertas gitu ya. Jadi sebenarnya kelenjar timus ini makanya ketika dewasa dikatakan dianggap dia tidak memiliki fungsi yang optimal gitu ya, karena memang ketika sudah memasuki masa pubertas kelenjar timus ini akan cenderung kecil gitu ya. Bahkan kalau pada saat usia sudah lansia, maka sebagian besar kelenjar timus ini akan berubah menjadi jaringan lemak gitu ya. Jadi memang fungsinya sudah minor sekali gitu ya. Nah, tapi kelenjar timus ini akan banyak berfungsi ketika dia masa anak-anak gitu ya. Masa anak-anak sampai masa pubertas itu dikatakan perkembangannya cukup bagus dan dia akan mencapai puncak pertumbuhannya ketika masa pubertas. Itu makanya dikatakan dia akan mencapai berat maksimalnya saat memasuki masa pubertas, kemudian mengecil saat beranjak dewasa. Tuh. Jadi pada usia 18 tahun ke atas itu justru semakin mengecil, semakin minor fungsinya gitu ya. Dan ketika sudah menjadi lansia malah semakin berubah menjadi jaringan lemak. Gitu. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi dari kelenjar timus ini ya? Jadi kelenjar timus ini selain dia fungsi endokrin, ternyata dia juga punya fungsi antibodi gitu ya. Jadi dia menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh juga selain sistem endokrin gitu ya. Nah, kalau di dalam sistem endokrin, kelenjar timus ini dia menghasilkan salah satu hormon namanya adalah timosin ya. Di mana timosin ini dia berfungsi untuk apa? Dia ternyata berfungsi untuk menunjang sistem kekebalan di dalam tubuh gitu ya. Jadi selain menghasilkan timosin, si kelenjar timus ini juga dia memproduksi sel limfosit T gitu ya. Jadi salah satu bala tentara pertahanan tubuh kita ya, sel limfosit T yang dia bekerja untuk menghancurkan ya atau membunuh virus, bakteri dan mikroorganisme yang masuk di dalam tubuh kita. Dia juga kelenjar timus ini menghasilkan sel limfosit itu. Nah, si timosin ini dia menunjang kerja ya, jadi dia menambah kekuatan dikatakan itu ya. Jadi dia menambah kekuatan sel limfosit T yang dihasilkan oleh si kelenjar timus tadi gitu ya. Jadi selain dia berfungsi sebagai berfungsi sebagai kekebalan, dia juga berfungsi secara endokrin. Tuh. Nah, itu mengenai kelenjar timus, dan ini ada salah satu lagi kelenjar yang juga dia hanya menghasilkan salah satu salah satu hormon, maaf, tapi dia cukup penting ya. Jadi ada kelenjar pineal, ini salah satu kelenjar di otak bagian tengah gitu ya, jadi daerah sekitar hipotalamus sana gitu ya, dia menghasilkan salah satu hormon yaitu melatonin, di mana fungsinya di sini adalah untuk meregulasi siklus tidur ya. Jadi dia yang akan mengatur kapan kita terjaga dan kapan kita waktunya untuk tidur gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari hormon melatonin. Ya, nah kenapa dia bisa mengatur fungsi tidur itu? Karena dia kerjanya atau produksinya itu dipengaruhi oleh deteksi cahaya dan suasana gelap gitu ya yang ditangkap oleh retina mata. Jadi kalau semakin sedikit cahaya yang ditangkap oleh retina mata, maka itu akan merangsang melatonin untuk memproduksi yang cukup banyak sehingga bisa merangsang kita atau menimbulkan efek tidur ya. Jadi memberitahu kondisi ke dalam tubuh kita bahwa sudah saatnya tidur gitu ya. Dan ketika kondisi cahaya sudah mulai banyak ya pada pagi hari gitu ya, maka
kadarnya akan semakin menurun gitu. Nah, itu menjadi kita terjaga, gitu ya, bangun dari tidur. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kita pada siang ini, gitu ya. Tadi sudah cukup banyak mungkin ya pembahasannya terkait dengan hormon reproduksi, mungkin yang lainnya cukup terbatas. Karena memang kalau yang kelenjar timus dan kelenjar pineal cukup terbatas sih bahasanya, karena memang ya fungsinya cukup minimal di dalam tubuh kita. Oke, mungkin itu pembahasan kita pada siang ini. Waktunya habis ya, saya korupsi waktu banyak kayaknya. Ada pertanyaan enggak? Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau misalnya malu ya, kalau ada kan terkait dengan reproduksi gitu ya. Mungkin kalau malu silakan bisa langsung japri saya gitu ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada siang ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin ya, karena waktunya sudah habis, mungkin nanti kita akan ketemu lagi pada TBL ya, hari Senin ya. Jadi nanti untuk TBL, nanti yang masuk adalah saya dan Budaya. Nanti untuk materinya adalah sistem endokrin. Jadi nanti silakan kalian pelajari. Mungkin nanti saya akan kirim ke Arya ya untuk materi saya ini. Kalau Dokter Arif kan sudah, Budaya juga sudah dikirim ya. Jadi nanti silakan dipelajari mengenai sistem endokrin itu. Nanti materinya yang keluar di PBL juga terkait dengan kelenjar-kelenjar endokrin itu. Oke, itu ya materinya. Selamat beristirahat sambil menunggu waktu buka. Ya, boleh sambil baca-baca. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa langsung tanya ke saya. Oke, itu ya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, jadi dulu.